Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Masih membahas surat An-Nisa ayat 97. Ya, 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila.
Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Itu untuk kajian sekarang ayat 97, 98 dan 99. Nah, nanti kita akan masuk ke ayat yang selanjutnya, ayat 100. Terjemahnya, innalladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut ruhnya oleh malaikat, bisa diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang wafat gitu. Zalimi anfusihim, ketika mendolimi dirinya. Qalu, mereka berkata, para malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ar, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Qalu, malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kalian bisa hijrah, bisa pindah. Faulaika, maka itulah ma'wahum jahannamu, tempat mereka jahannam, wasa'at masiro, dan sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustada'afina, kecuali orang-orang yang lemah, minar rijal, dari laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una khilatan, mereka tidak ada kemampuan apa-apa. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk jalan. Faulaika, maka itulah asallahu, mudah-mudahan Allah an ya'fuwa anhum, memaafkan mereka. Wa kanallahu, dan Allah afuwan, maha pemaaf, ghafuran, dan maha pengampun. Itu terjemah per kalimat. Ada yang mau coba baca, Bu? Atau cukup saja? Nah, itu ayat-ayatnya dan tarjamahnya. Makna dari ayat-ayat tersebut di antaranya secara makna ijmali, secara makna global, bahwa ayat ini adalah menerangkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dibanding dengan orang-orang yang duduk
tidak mau berjuang, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Sehingga disinilah ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah perintah-perintah untuk jihad. Jadi jangan tergambar orang yang duduk diam tidak mau berjuang ini sama dengan orang yang berjuang, itu tentu beda. Walaupun istilahnya ya dengan kasat mata seolah-olah yang duduk manis gitu kan tidak mau berjuang, mereka seolah-olah senang nyantai gitu kan. Sementara orang yang berjuang itu pasti mereka itu babak belur gitu kan, penuh pengorbanan, sudah jelas capek, bahkan sampai ada yang meninggal. Tapi dari sudut agama, dari sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala, tetap orang yang berjuang ini memiliki keutamaan daripada orang yang diam, tidak mau pergi untuk berjuang. Nah, kemudian di antara orang-orang yang mereka tidak mau berjuang itu, ini ada beberapa macam. Ada orang yang memang tidak mau berjuang itu lantaran mereka malas. Ada orang yang mereka tidak mau berjuang itu memang tidak suka terhadap jihad fisabilillah. Bahkan istilahnya mereka menolak tentang persoalan jihad ini. Kemudian ada juga orang yang tidak jihad itu memang dia tidak tahu. Itu beda masalahnya. Jadi ada yang memang malas, tapi mereka juga setuju terhadap berjuang, tapi malas, tidak mau. Ada juga yang tidak mau berjuang itu memang mereka tidak mau, tidak suka, bahkan anti. Ada juga yang tidak mau berjuang itu karena dia lupa. Itu artinya beda. Allah akan menghukuminya beda-beda. Nah makanya ada orang yang tidak suka berjuang, anti terhadap berjuang, maka mungkin masuk dalam kategori zolimi anfusihim, mendolimi diri sendiri. Kenapa dimasukkan dalam kata mendolimi diri sendiri? Karena berjuang ini adalah jelas diperintah, pahalanya besar. Bahkan kalau menolak, bahkan kalau tidak suka ini berdosa. Nah makanya ketika orang tidak suka, orang menolak, maka dikategorikan itu zalim terhadap diri sendiri. Dulu sudah diterangkan bahwa zalim itu ada berapa? Zalim itu ada berapa, Bu? Ada zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada zalim terhadap sesama manusia. Ada zalim terhadap diri sendiri. Berarti zalim ini ada 3. Kalau misalkan zalim kepada Allah seperti apa? Zalim kepada Allah itu seperti musyrik, gitu kan? Dikatakan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik adalah zalim yang sangat besar. Jadi ini zalim yang pertama. Zalim terhadap Allah adalah dengan musyrik. Ada juga zalim sesama manusia. Seperti apa? Zalim sesama manusia seperti hasud. Ya, menganiaya, merampas hak yang lain. Itu kan mencelakakan, merugikan, itu semuanya menzalim terhadap sesama manusia. Nah, ada zalim terhadap diri sendiri. Apa? Zalim terhadap diri sendiri adalah dia meninggalkan sebuah kebenaran
dan melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Itu dolim terhadap diri. Dalam arti lain, dolim terhadap diri sendiri adalah dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Maka itu termasuk kategori dolim terhadap diri sendiri. Nah, dalam ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sampai sana. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan dolim terhadap diri sendiri. Nah, Imam Al-Maraghi menerjemahkan innalladzina tatawaffahumul malaikah wa tuqbadu arwahuhum hinantihai ajalihim halata kaunihim dzalimi anfusihim biridahum bil iqama fi daridz zilli wa zulmi haitsula haryatalahum fi a'malihim diniyah wala yatamakkanuna min iqamati dunyahum di dunyahum wa nasarahu wa ta'yidihi. Jadi kata beliau, ketika malaikat mau mencabut ruh, jadi ketika ini ajal akan dicabut, gitu kan? Nah, malaikat ini itu nanya. Jadi pas begitu orang yang dolim terhadap dirinya sendiri, ketika dicabut ruhnya belum lepas itu baru apa istilah sedikit lagi mau melepaskan. Kata malaikat, qalu fima kuntum. Qalu, kata malaikat, fima kuntum. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Ohnya. Jadi cek malaikat kumacina ari ayeuna geus rek dicabut ruh. Nah, itu kan kalau misalkan ketika apa istilahnya, ketika dia jauh-jauh dicabut ruhnya, itu kan kadang-kadang kepada orang yang berjuang ini mereka kadang-kadang menghinakan, kadang-kadang menjelekkan, gitu kan. Banyak orang yang istilahnya kepada orang yang berjuang tuh untuk apa? Ini kan hanya untuk istilahnya mati doang, gitu kan. Jadi etama ngan ala kadar rek naon istilahna teh nyamperkeun kematian gitunya. Itu kan dianggapnya seperti itu. Nah, padahal kematian itu bagi yang tidak berjuang juga akan datang. Ya. Jadi ulah dianggap yang tidak berjuang tidak akan mati, gitu kan. Orang yang duduk-duduk manis tidak mati, semuanya akan mati. Makanya disinilah karena semuanya akan mati. Nah, ini pilihannya apakah mati di dalam berjuang, apakah mati justru membenci kepada yang berjuang. Apakah orang yang mati ini orang yang mati konyol atau mati dalam amal soleh, itu kan. Bahkan kalau kita melihat dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, orang yang meninggal dalam berjuang itu kalau bisa itu minta kepada Allah, ya Allah, semoga aku ini hidupkan, kemudian matikan, hidupkan, kemudian matikan, hidupkan, kemudian matikan. Menunjukkan apa? Ini menggambarkan bahwa orang yang mati syahid, orang yang mati dalam jihad fisabilillah itu, ini tidak sakit, tidak mengenaskan. Bahkan itu mati yang mereka itu merasakan sebuah kesenangan. Beda jeung mati konyol, gitu kan. Itu kan orang yang mati itu ada yang menjerit-jerit untuk tidak jadi mati, gitu kan. Ingin
berbuat baik, ingin tobat dan yang lainnya, tapi kan tidak ada ceritanya orang yang akan meninggal kemudian Allah tidak jadi kan gitu. Lantaran kalau sudah waktunya tidak ada menggeser sedetik pun itu dari sebuah kematian. Nah orang-orang yang zalim ini ketika oleh malaikat pas mau dicabut, bima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Qalu, mereka buat alasan. Ohnya kunna mustad'afina fil ar. Kami ini hidup di dunia ini termasuk orang-orang yang tertindas. Jadi orang-orang yang tertindas oleh orang-orang kafir, orang yang tidak bisa melakukan itu dan ini, itu alasan orang-orang menzalimi diri sendiri itu. Orang yang zalim itu seperti itu. Jadi masih juga sempat bikin sebuah hailah, sebuah alasan. Nah, bagaimana ketika mereka membuat alasan bahwa kami adalah orang-orang yang tertindas? Maka kata malaikat, alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas lalu kamu hijrah? Tuhnya. Kalau kamu memang betul-betul tertindas, kenapa kamu tidak pindah? Karena bumi Allah ini luas. Seperti dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tertindas di kota Mekah, bahkan istilahnya banyak kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau, maka oleh Allah disuruh untuk hijrah ke Madinah, yang kemudian di situ dakwah beliau, itu kan, dan ternyata di Madinah itu bisa cepat, gitu kan, banyak orang yang berminat untuk masuk Islam. Jadi kalau misalkan tertindas di sebuah tempat, ya patuhajiru, kenapa tidak hijrah, gitu kan, pindah saja. Nah jadi itu jelas alasan-alasan mereka. Makanya kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, maka itulah tempat mereka adalah neraka jahanam, wasaat masiro, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah bagi orang-orang yang zalimun linapsih. Jadi yang zalimun linapsih seperti itu. Ya apalagi untuk orang yang zalim kepada Allah, zalim kepada yang lain. Ini zalimun linapsih seperti itu. Makanya di dalam surat apa itu? Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama ada sabiqun bil khairat. Kemudian ada golongan yang muqtasid. Kemudian ada golongan yang zalimun linapsi. Seperti apa yang sabiqun bil khairat? Sabiqun bil khairat. Jadi orang yang sabiqun bil khairat ini dibalikan saja. Yang sabiqun bil khairat ini adalah orang yang memang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangankan yang wajib, yang sunat pun tidak ketinggalan. Itu yang sabiqun bil khairat. Jadi yang wajib mas sudah jelas, yang sunnah pun itu tidak ketinggalan. Ini orang yang sabiqun bil khairat. Itu kalau menurut ahli fikih. Kalau misalkan yang wajib pun dia selalu mana yang paling afdolu, itu orang yang sabiqun bil khairat. Contoh, kalau melihat misalkan ini salat wajib, orang yang sabiqun bil khairat melakukan salat wajib itu bakal cari yang afdol-afdolnya. Mana yang afdolnya? Oh, karena saya laki-laki berarti di masjid. Kemudian karena sholat ini ditentukan waktunya, melakukan, saya mengambil awal waktu. Kemudian kalau berjamaah ada saf depan, ada saf belakang, maka dia berlomba untuk saf depan. Itulah orang yang sabiqun bil khairat. Jadi kalau misalkan sholat
wajib gitu seperti itu. Jadi tempat yang abdolu, kemudian hay'ah salat yang abdolu artinya dia berjamaah, bahkan di berjamaah pun dia mau saf yang paling depan. Kemudian kalau urusan waktu dia mengambil waktu yang awal. Nah inilah orang yang sabiqun bil khairat. Kemudian yang sunat-sunatnya tidak ditinggalkan, itulah yang sabiqun bil khairat. Kalau yang muktasid, yang muktasid mah Bu, paling juga dia melakukan yang wajib-wajibnya. Yang sunatnya kadang-kadang terabaikan. Dan yang wajib pun tidak terpikir yang abdol-abdolnya. Pokoknya asal melaksanakan, itu muktasid. Jadi muktasid mah cukupnya pikiranna teh lah asal ngalaksanakeun. Jadi kalau datang sholat, ya sholat dia lakukan sholat wajib. Teu kapikir nah di masjid, nah di imah pokoknya asal ngalaksanakeun. Awal waktu atau tengah waktu ya teu peduli gitu kan. Lamun berjamaah ya mau berjamaah atau tidak. Bahkan kalaupun berjamaah tidak ada semangat untuk menjadi orang yang di saf depan. Itu kan tipe-tipe muktasid. Bagaimana tipe yang zalimun li nafsi? Nah, nu zalimun li nafsi mah Bu, jangankan yang sunat, nu wajib ge ditinggalkeun. Jadi nu zalimun li nafsi itu wah nu sunat mah, nu wajib ge berani ditinggalkan. Itulah zalimun li nafsi. Makanya di dalam Al-Qur'an diungkapkan bahwa manusia ada zalimun li nafsi, muktasid dan sabiqun bil khairat gitu kan. Ada 3. Nah, zalimun li nafsi itu seperti itu. Maka di sini jelas orang yang zalimun li nafsi ketika dia sakaratul mautnya, kata malaikat, bagaimana kalau sudah keadaan demikian? Dia jawab, saya tertindas oleh orang kafir, saya tidak bisa melakukan itu dan ini gitu kan. Bahkan istilahnya dipersulit oleh orang kafir, kemudian dihalangi dan yang lainnya gitu kan. Kumacak malaikat, bukankah bumi Allah ini luas? Engkau pindah saja. Nah, itu kan. Tapi kan mereka itu mengatakan seperti itu hanya sekedar alasan, sekedar hailah saja. Nah, illal mustad'afina minar rijal wan nisa, kecuali orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ini kecuali kalau memang dia ini termasuk orang-orang yang lemah. Seperti siapa? Seperti as-suyukh ad-du'afa, kakek-kakek, ajizah, nini-nini gitu kan, yang memang sudah tidak bisa gitu kan. Jadi mau menjadi sabiqun bil khairat gimana? Karena dia memang orang lemah. Dulu seperti kondisi Ayyas bin Abi Rabi'ah, kemudian seperti Salamah bin Hisam, kemudian dari kalangan kakek-kakek. Itu Ayyas bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisam, itu kalangan nenek-nenek dan kakek-kakek. Kemudian ada juga dari kaum perempuan yang lemah seperti Ummul Fadl, kemudian Ummu Abdillah bin Abbas, kemudian dari kalangan anak-anak seperti Abdullah. Nah ini tidak, memang belum mampu gitu kan. Mereka tidak bisa untuk diajak jihad gitu kan, tidak bisa diajak untuk berjuang karena dengan kondisi fisik seperti itu. Nah makanya disinilah bahwa Allah afa, memaafkan ketika orang memang jelas-jelas tidak ada kemampuan untuk melakukan sebuah perintah seperti jihad fisabilillah. Bagaimana kalau orang yang mampu tapi tidak pergi? Ya tidak,
Mustahil dia masuk dalam kategori zalimun linapsi. Nah, sekarang kita akan menghadapi ibadah kurban. Itu kan ibadah kurban yang tentunya kita menggunakan penanggalan sesuai dengan tempat kita berada. Jadi menurut kriteria Mabim itu dianggap kalau di bawah 3 itu mustahil terlihat. Itu mustahil terlihat. Sehingga dengan kriteria tersebut maka diistikmalkan bulan Dzulqa'dah 30 hari. Lantaran diistikmalkan bulan Dzulqa'dah 30 hari berarti tanggal 1-nya masuk hari Jumat. Sehingga hari Jumat sekarang ini tanggal 8. Berarti besok tanggal 9. Dan tentunya besok tanggal 9 itu disyariatkan untuk melaksanakan ibadah saum Arafah. Kemudian tanggal 10-nya itu hari Ahad. Di situ ada pelaksanaan Idul Adha dan kurban. Ini bagaimana kurban ini? Tentunya ini adalah bagi orang-orang yang mampu, ini sudah masuk dalam kategori sebuah kewajiban. Karena ada dalil ancaman. Barang siapa yang mampu lantas tidak melakukannya, fala taqrabanna musallana, kata Nabi. Jangan mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang mampu ya lakukan. Nah, bagaimana kalau tidak ada istita'ah, tidak ada kemampuan? Tidak apa-apa. Karena kaitannya dengan keistita'ahan itu. Dan tidak ada dalil bahwa ibadah kurban ini cukup lakukan 1 kali semasa hidup. Ini tidak ada. Kan ada orang yang berpendapat gitu kan, saya tidak mau kurban walaupun mampu karena sudah dilakukan tempo dulu. Tidak ada. Jadi orang yang ibadah kurban ini ya selama mampu dia lakukan ibadah kurban. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Lain lagi masalahnya gitu kan. Jadi semua persoalan-persoalan ibadah, maka ketika sudah ada al-amru, apalagi sudah sampai ke tingkat azimah, maka itu wajib dilakukan. Hanya bagaimana dengan persoalan ketidakmampuan, maka disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Nah, kecuali di sini juga dijelaskan illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Jadi kecuali orang tidak mampu untuk melakukan perjuangan ini, jihad ini. Atau la yastati'una hilatan wala yahtadun. Mereka tidak ada kemampuan untuk buat alasan. Jadi la yastati'una hilah, tidak ada kemampuan sama sekali. Wala yahtaduna sabila, dan tidak bisa mendapatkan sebuah petunjuk jalan. Itu artinya ini tidak apa-apa untuk kategori orang-orang tersebut. Jadi yang pertama yaitu al-mustad'afin, yang kedua la yastati'una hilatan, dan yang ketiga wala yahtaduna sabila. Itu ilah. Ini yang 3 ini adalah ilah, kata Allah, kecuali. Kemudian faulaika asallahu an ya'fu anhum. Nah, mudah-mudahan Allah memaafkan kepada siapa? Anhum, kepada mereka. Mereka itu siapa? Al-mustad'afina alladzina lam yuhajiru lil ajzi. Bagi orang-orang yang lemah, tidak bisa hijrah dilantaran lemah.
Atau mungkin dia tidak bisa melakukan hijrah itu dengan alasan-alasan yang jelas, itu kan. Ini mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan ini perlu juga saya jelaskan bahwa setiap alasan manusia ini tentu Allah itu maha tahu kebenarannya. Apakah alasan ini memang alasan yang betul-betul atau memang alasan yang diada-adakan? Nah, Allah itu sangat tahu. Kan sok aya jalma teu bisa ibadah, teu bisa ngalaksanakeun perintah dengan sempurna dengan buat alasan-alasan. Awas, alasan ini Allah itu maha tahu kebenarannya. Apakah dia benar atau bohong, Allah itu maha tahu. Tentang sidkun dan kidbunnya orang yang berbuat alasan. Makanya kalau muncul sebuah pertanyaan, boleh tidak kita membuat hailah alasan? Kenging teh Bu, lamun orang nyin alasan? Kalau alasan yaitu untuk menutupi dari sebuah perbuatan-perbuatan yang baik, atau alasan-alasan untuk dapat melakukan kejelekan, ini tidak boleh. Buat alasan naon ngalakukeun goreng patut, alasan teh kieu gitu kan, tapi ka ku jalma teh kaharti. Oh, dimaklum atuh ari kitu mah gitu kan aya. Itu kan alasan, buat alasan. Alasan dia bisa melakukan sebuah kejelekan, itu haram. Atau dia buat alasan ini yaitu untuk tidak melakukan sebuah kebaikan tapi tidak disalahkan. Itu kan aya alasan anu kitu teh nya. Ngalakukeun kagoreng patutan supaya teu disalahkeun, ngalakukeun kahadean supaya ninggalkeun kahadean supaya dibenerkeun, itu kan ada. Ini alasan-alasan yang tidak boleh. Tapi kalau buat alasan justru sebaliknya, supaya bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan sebuah kejelekan, itu boleh, Bu. Ibu diajak untuk melakukan sebuah kejelekan, bikin alasan. Alasan anak sakit misalkan, alasan anak ada halangan dan yang lainnya, itu boleh. Kenapa? Karena menghindari sebuah perbuatan yang jelek. Atau supaya bisa melakukan sebuah kebaikan, buat satu alasan, kumaha? Hayang bisa sodakoh, gitu kan? Ari suami teh pedit misalkan, ingin banyak sodakoh, ari suami teh meni pedit, gitu kan? Buat alasan, duh maaf untuk hari ini, tadi teh sudah habis uang teh. Tapi keperluan ini masih ada, ini. Coba tolong gitu ditambah resikonya, gitu kan. Kemudian dia beri, tapi intinya dia mau melakukan sebuah kebaikan, menang. Jadi ada dua alasan. Hailah ini, mana hailah yang boleh dan mana hailah yang tidak boleh. Di zaman Nabi, Bu, aya anu alasan embung zakat. Ada orang yang bikin hailah, hailahnya itu dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kumaha hailahnya? Ketika datang amil untuk mengambil zakat, karena si amil ini tahu orang tersebut sudah memiliki kambing 40, berarti sudah kena zakat. Pas dijemput oleh amil untuk diambil zakatnya, maka si punya kambing itu buat hailah alasan, Pak, saya belum kena kewajiban zakat karena kambing saya belum 40, baru 38. Gitu kan? Dia buat alasan.
Padahal si kambing itu sudah 40, hanya yang 2 ekornya dia parokan kepada yang lain. Coba hitung kamil teh berapa kambing saya, dihitung tehnya 38, dak nu 2 nah diparokan kalau sajen. Atau mungkin dia supaya tidak zakat pas begitu jumlah 40 sembelih 1 atau segera dijual 1 gitu kan, supaya nanti tidak kena zakat. Ini kan buat alasan sehingga si amil zakat itu tidak bisa mengambil zakat. Kenapa? Karena belum nyampe batasnya, harusnya 40, tapi dia pas mau 40 segera jual atau segera diparokan kepada yang lain atau disembelih supaya tidak zakat. Buat alasan terus-terusan, itu kan ada, haram hukumnya. Ada juga orang yang sholat, ketika dia sholat dia assalamualaikum ke sebelah kanan, pas begitu mau ke sebelah kiri dia kentut. Kemudian tapi dia melakukan salam. Pas ditegur, kamu ulangi sholat karena kamu batal sebelum selesai. Dia buat alasan, saya tidak akan mengulangi karena sholat ini kan diakhiri dengan salam. Kan tidak disebutkan salam yang kanan kiri, pokoknya saya sudah salam gitu kan. Itu kan tuh nyanyian alasan itu teh. Hailah, tidak boleh. Jadi kadang-kadang orang dalam beribadah buat alasan. Ibu-ibu misalkan sudah jelas punya kewajiban, misalkan, Bu ayo kita lakukan kewajiban kita, misalkan tholabul ilmi atau apa, buat alasan. Dan yang ngajak itu bisa membenarkan dengan alasan tersebut, gitu kan. Nah ini Allah Maha tahu. Marukanan muali hisab ta alasan-alasan anu saperti kitu teh. Jadi inilah makanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada khusus pembahasan tentang hailah, artinya hial. Alasan-alasan. Ada alasan yang dibenarkan, ada juga alasan yang tidak dibenarkan. Alasan yang tidak dibenarkan adalah dia menutupi kejelekan-kejelekannya supaya orang menganggap tidak jelek. Dia tidak melakukan perintah Allah itu supaya orang menganggap tidak menyalahkan, atau dia melakukan sebuah kejelekan dan tidak dianggap jelek, maka dia buat alasan-alasan itu hayal yang tidak boleh. Dan memang manusia ini itu fitrahnya itu harus waspada bahwa fitrah manusia itu adalah jadalan, Bu. Suka membantah, itu fitrah manusia. Jadi manusia itu segala macam itu pasti ada bantahannya, ada alasannya. Setingkat Ali bin Abi Thalib ketika Nabi bangunkan untuk sholatul lail, pas begitu Nabi mengetuk pintu, yang kemudian Ali keluar, yang kemudian Rasulullah mengatakan, sudahkah engkau sholatul lail? Maka Ali mengatakan, seandainya Allah membangunkan aku pasti sholatul lail. Itu kan sampai Nabi menepuk tangan ke pahanya sambil beliau pergi, karena beliau tidak suka menghadapi orang yang suka alasan. Nyameureun kaberangan maka beurangane gitu kan. Teu kaburu mah teu kaburu maka kalau Allah membangunkan aku pasti sholat, itu kan alasan. Jadi seolah-olah tidak melakukan itu menyalahkan Allah kan. Sehingga orang-orang kafir kan, kalau Allah memberikan hidayah ya aku pasti dapat hidayah gitu kan. Itu kan alasannya kan gitu. Karena aku tidak diberi hidayah ya aku tidak mendapatkan hidayah. Hidayah ini sudah ada. Apa? Quran, sunnah. Hanya mau tidak mengikuti hidayah tersebut, kan begitu harusnya. Hidayah ini Quran, hidayah ini sunnah, dan Allah sudah turunkan melalui Rasulullah. Allah berikan penjelasan melalui Rasulullah. Jadi artinya hidayah ini sudah ada. Hanya tinggal manusianya mau tidak mengikuti hidayah tersebut. Orang tidak mau mengikuti hidayah tapi malah menyalahkan, kenapa saya tidak diberi hidayah, gitu kan? Padahal hidayah itu ada. Yaitu diantara hailah-hailah orang-orang kafir. Makanya seandainya memang hailah ini sebuah kebenaran, la yastati'una hailatan wa la yahtaduna sabila
faulaika asallahu an ya'fwa anhum. Mudah-mudahan Allah memaafkan kepada mereka al-mustadafin, kepada la yastati'una hilatan, dan kepada orang la yahtaduna sabila. Wa kana Allah afuwan ghafura, dan Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Pemaaf. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan sebuah perintah beban di luar kemampuan hambanya. Seandainya ini ada ketidakmampuan dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala selalu afa dan ghafuran. Oleh sebab itu, maka akan kembali kepada masing-masing diri, apakah dia tidak melakukannya itu benar-benar tidak bisa, atau dia tidak melakukan sebuah perintah itu hanya alasan dan alasan. Dan Allah Maha tahu tentang alasan setiap hambanya. Itu Bu untuk 3 ayat di surat An-Nisa. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-100. Insya Allah mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirah, rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.